The Danish Way of Parenting. Rahasia orang Denmark membesarkan anak. Jessica Joel Alexander dan Iben Dissing Sandal. Strategi orang Denmark menjadi negara paling bahagia. Tip menjadi orang tua bahagia untuk anak yang bahagia. Cara membesarkan anak yang tangguh dan bahagia. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Kali ini kita akan baca sebuah buku parenting tentang rahasia orang Denmark membesarkan anak. Di bagian awal buku ada pendapat para pengulas. Pertama, dari Heather Shoemaker. Sebuah permata yang begitu cerdas, The Danish Way of Parenting menawarkan alternatif luar biasa bagi pola pengasuhan masa kini yang rentan stres, dan para orang tua di New Delhi maupun New York akan luar biasa bahagia. Buku ini langsung menyentuh akar sesungguhnya dari kebahagiaan keluarga. Tak sekadar pencarian kebahagiaan, rasanya kini saya menjadi orang Denmark. Heather Shoemaker, penulis It's Okay Not to Share and It's Okay to Go Up the Slide. Next, kebijakan dalam buku ini yang tak ternilai harganya bisa dipelajari oleh siapapun di seluruh dunia. Konsep reframing dan haigi bermanfaat bagi semua keluarga di belahan bumi manapun. Menyenangkan mengetahui bahwa pola pengasuhan ala Denmark memiliki banyak kesamaan dengan positive parenting. Saya sangat merekomendasikan buku ini. Rebecca Ines, penulis Positive Parenting, An Essential Guide. The Danish Way of Parenting mendorong orang tua di seluruh dunia untuk menelaah kembali sikap bawaan mereka dan memandang anak-anak secara menyeluruh lewat pemahaman mendalam buku ini tentang dampak positif empati dan keterikatan pada pola pengasuhan. Pandangan penulis tentang pentingnya bermain secara bebas memberi angin segar di tengah ketatnya jadwal dan tingginya tekanan pada anak-anak. Semua orang tua harus membaca buku ini. Kathy Hurley, LCSW, penulis The Happy Kid Handbook. Metode pengasuhan baru yang begitu kuat untuk membesarkan anak yang tangguh dan matang secara emosional. Dengan kata lain, cita-cita semua orang tua. Majalah Mother. Setelah bertahun-tahun mempelajari alasan di balik kebahagiaan orang-orang Denmark, bagi saya buku ini merupakan petunjuk cerdas, bermanfaat, dan jernih untuk meningkatkan kebahagiaan Anda sebagai orang tua dan membesarkan anak dengan lebih bahagia ala Denmark. Buku ini sesuai bagi siapapun yang ingin menghadiahi diri sendiri dan atau anak-anak mereka kesempatan untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Malin Raidal, pembicara utama dan duta besar Muhibah Copenhagen. Betapa besar perubahan pada kemanusiaan yang bisa tercipta andai orang-orang dewasa dari semua bangsa menerapkan prinsip-prinsip yang disampaikan dalam The Danish Way pada separuh kehidupan mereka saja. Terkadang sebuah buku memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, membawa perubahan bagi generasi mendatang, hingga kata perang tak lain sekadar masa lalu yang sudah lama berlalu, dan sebuah konsep yang tak lagi dikenal. The Danish Way of Parenting adalah kitab Alkitab yang sesungguhnya bagi tiap orang dewasa. The Glass House Girls. Kuliner, desain, noir dari bangsa Nordik. Daftar ekspor budaya sukses ini seolah tak ada habisnya satu dekade belakangan ini. Kini Anda bisa menambahkan pola pengasuhan Nordik ke dalamnya. Tampaknya ibu-ibu di Denmark tahu betul apa yang terbaik. The Post, Copenhagen. Budaya Denmark, suami Alexander yang memengaruhi dan menguatkan riset dan refleksinya yang jujur merupakan sumber pengetahuan tak ternilai harganya bagi setiap orang tua yang tengah berjuang merefleksikan kerentanan pola pengasuhan mereka.
Sementara itu, hasil riset dan pengalaman pribadi Sandal sebagai orang tua Denmark sekaligus seorang psikoterapis memperkuat ide bahwa orang-orang Denmark memang memiliki naluri alamiah dalam membesarkan anak-anak yang tangguh dan seimbang. Kedua penulis menciptakan sebuah panduan pengasuhan yang ditulis dengan sangat baik yang mampu mendorong refleksi ke dalam diri setiap orang tua dan memberikan saran-saran untuk menyelesaikan berbagai tantangan sebagai orang tua. The Danish Way of Parenting wajib dibaca oleh orang tua dari budaya manapun. Caroline Rathjen, MSW, LICSW. Pendapat orang tua. Sebuah buku yang akan membuat Anda berkaca pada diri sendiri, bukan sekadar untuk menjadi orang tua yang lebih baik, melainkan juga dalam menghadapi dunia, berhubungan dengan orang lain, serta akan menjadi orang seperti apa Anda nantinya. Saya sangat menyukai sudut pandang yang ditawarkan dalam buku ini. Karin W. Buku ini akan bersama Anda, juga mendorong untuk menemukan kebahagiaan dalam cara kita melihat diri kita dan anak-anak, dengan harapan mereka akan meneruskannya saat mereka menjadi orang tua kelak. Akhirnya, saya mendapatkan sudut pandang yang tak hanya optimistis, tetapi juga praktis. Jason G. Pandangan bahwa haiji tak serta-merta terjadi, tetapi harus menginginkannya, benar-benar sesuai dengan saya. Saya sangat menyukainya. Kate H. Tip-tip di dalam sungguh luar biasa. Sudah sejak lama saya menyukai buku anak-anak Denmark. Anak-anak harus mendengar lebih banyak mengenai topik yang tak mudah ini lewat buku. Dengan demikian, orang tua memiliki ruang untuk mengajarkan berbagai pelajaran hidup yang bermakna. Kita sering menghindari membicarakan topik-topik yang tak nyaman dengan anak-anak atau pasangan karena kita tidak tahu harus bilang apa. Jadi akan jauh lebih mudah jika buku yang lebih banyak membahasnya. Jessica S. Prakata Ayah Edi. Sahabat ayah bunda, dimanapun berada yang dimuliakan Tuhan. Sungguh, setelah lebih dari 14 tahun menekuni dunia parenting dan pendidikan di Indonesia, saya selalu penasaran dengan bagaimana orang-orang Denmark mendidik anak-anaknya. Saya selalu bermimpi untuk bisa belajar langsung ke Denmark atau setidaknya dari sebuah buku yang membahas tentang parenting dan pendidikan di Denmark. Mengapa? Sebab menurut informasi yang saya temukan di Google, Denmark adalah salah satu negara termakmur di dunia dengan pendapatan per kapitanya yang sangat tinggi. Negeri yang aman dan damai dengan tingkat kriminalitas terendah, tingkat korupsi nyaris nol, dan masuk sebagai salah satu dari 10 negara ternyaman untuk tempat tinggal manusia di dunia. Wow, tidak terbayangkan rasanya jika bisa melihat langsung negeri tersebut, dan lebih tidak terbayang lagi jika kita juga suatu saat nanti bisa menjadikan negeri kita seperti ini. Saya selalu belajar kebaikan dari siapapun dan dari bangsa manapun di dunia, termasuk belajar dari kearifan-kearifan lokal yang sudah kita miliki di Indonesia. Sebab kebaikan itu bisa datang dari siapapun. Banyak buku parenting dan pendidikan telah saya baca, tetapi tak satu pun buku yang membahas khusus tentang bagaimana orang-orang Denmark mendidik masyarakat dan keluarganya untuk bisa menjadi negeri makmur yang nyaman dan aman. Ketika saya diminta untuk membaca dan mempelajari buku ini, rasanya seperti sebuah berkah yang tak terhingga, mimpi yang menjadi kenyataan. Belajar langsung dari sebuah buku yang mengulas seluruh aspek tentang bagaimana orang-orang Denmark mendidik masyarakat dan keluarganya. Beruntungnya, kali ini tidak hanya saya yang bisa langsung mempelajarinya, tetapi semua orang tua Indonesia juga bisa mempelajari dan mempraktikkannya untuk bisa bersama-sama membangun Indonesia yang kuat dan mulia, mulai dari keluarga. Tuhan telah memberikan buku ini sebagai sarananya, sebab Indonesia pada hakikatnya adalah kumpulan keluarga yang
tersebar di pelosok negeri. Kumpulan keluarga ini membentuk sebuah desa, kota, provinsi, dan negeri. Jika satu persatu keluarga berhasil mendidik putra-putrinya dengan baik, negeri kita pun kelak akan bisa menjadi negeri yang makmur, aman, nyaman, dan mulia. Saya sangat merekomendasikan buku ini untuk dimiliki dan dibaca oleh setiap keluarga di Indonesia agar kita bisa menerapkan dan mewujudkannya secara bersama-sama dari rumah kita masing-masing. Saya kira buku ini akan sangat membantu terwujudnya mimpi kita bersama. Mari jadi bagian dari gerakan membangun Indonesia yang makmur, aman, nyaman, kuat, dan mulia mulai dari keluarga. Selamat membaca. Ayah Edi, Guru Parenting Indonesia, pendiri gerakan membangun Indonesia yang kuat dari keluarga. www.ayahkita.blogspot.com. Parent. P adalah untuk play. Bagaimana bermain menciptakan orang dewasa yang lebih bahagia, mudah beradaptasi, dan tangguh. Authenticity. A. Authenticity. Mengapa? Kejujuran menciptakan citra diri yang lebih kuat. Bagaimana pujian bisa digunakan untuk membentuk pola pikir yang bertumbuh daripada kaku, yang akan membuat anak Anda lebih tangguh. Parent. R. Reframing. Mengapa reframing bisa mengubah hidup Anda dan anak Anda menjadi lebih baik? A. Empathy. Mengapa memberi pemahaman, menyatukan dan mengajarkan empati penting dalam menciptakan anak dan orang dewasa yang lebih bahagia? And no ultimatums. Mengapa menghindari penggunaan kekuatan dan menggunakan pendekatan pola pengasuhan yang lebih demokratis, mendorong terciptanya kepercayaan, ketangguhan, dan anak-anak yang lebih bahagia? T. Togetherness and hygiene, kenyamanan. Mengapa hubungan sosial yang kuat menjadi salah satu faktor kebahagiaan secara keseluruhan? Bagaimana menciptakan hygiene, kenyamanan, bisa membantu kita memberikan hadiah berharga ini bagi anak. Prakata untuk edisi yang diperbarui. Proses penelitian dan penulisan buku ini benar-benar sebuah ungkapan cinta. Semua dimulai dari sebuah pertanyaan, apa yang menjadikan anak-anak dan orang tua di Denmark orang paling bahagia di bumi? Sebagai seorang wanita Amerika yang menikahi pria Denmark dan seorang psikoterapis Denmark yang sama-sama membesarkan anak-anak kami sendiri. Pertanyaan ini membuat kami kagum baik secara pribadi maupun intelektual. Proses mencari jawaban dari pertanyaan kami ini membawa kami dalam perjalanan menemukan berbagai fakta mengenai Denmark dan bertemu dengan para profesional di berbagai bidang keilmuan. Saat rancangan pertama selesai, kami mengirimkannya kepada sebuah kelompok terarah informal yang terdiri atas orang tua dan para ahli di Amerika Serikat dan Eropa. Kelompok terarah ini meliputi kelompok pendukung Partai Demokrat dan Republik, ibu pengkonsumsi granola, dan ayah berlatar belakang militer, pemberi ASI dan tukang pukul, orang tua yang memanjakan, dan orang tua disiplin, mulai dari California sampai Washington DC, dan sebagainya. Kami mencoba menjangkau semua jenis orang tua dari berbagai latar belakang. Kami lantas menerbitkan edisi pertama secara mandiri dengan menambahkan tanggapan dari mereka. Kami merasa yakin telah menerbitkan sesuatu yang istimewa. Namun, kami masih belum siap menghadapi perjalanan luar biasa yang ada di depan. Perkembangannya kemungkinan selalu mengejutkan kami dengan pembaca baru tiap harinya, mulai dari gerakan akar rumput hingga global. Saat kami mulai memasarkannya dan pesanan mulai berdatangan, kami terkejut dengan asalnya. Misalnya saja, Selandia Baru, Afrika Selatan, berbagai negara di Eropa, Vietnam, Indonesia,
Australia, juga Amerika Serikat. Para sutradara di Hollywood, duta besar Denmark, juga pengajar di berbagai perguruan tinggi membeli buku ini. Kami mengetahui hal ini karena kamilah yang mengemas dan memberi alamat dan mengirimkannya sendiri. Tugas ini terasa menjanjikan, tetapi juga lambat dan menjemukan, dan kecilnya kemungkinan untuk sukses membebani kami. Akan tetapi, pelan-pelan kami mulai mendapatkan umpan balik dari para pembaca, orang tua yang mencerna ide kami dan mempraktikannya pada keluarga mereka. Tanggapan dari para orang tua ini lebih dari positif, tak sedikit yang mengatakan rasa syukur, bahkan kelegaan karena pola pengasuhan semacam ini ada dan lebih jauh menyokong rasa penasaran yang telah lama mereka rasakan. Rasa penasaran bahwa pasti ada cara pengasuhan lain, tetapi harus mereka kesampingkan karena besarnya tekanan dan ekspektasi sosial untuk melakukannya dengan cara yang benar. Para orang tua memberitahu kami betapa mereka menyukai ide yang menekankan pada bermain, empati, dan keterampilan sosial, tak cuma soal akademis, sebagai elemen penting dalam mendidik anak. Juga fakta bahwa praktik semacam ini sudah diterapkan di sebuah masyarakat yang tangguh dan bahagia membuka mata banyak pembaca yang belum banyak mengenal Denmark sebelumnya. Buku ini juga digunakan di perguruan tinggi. Seorang profesor mengabari kami tentang salah satu kelas yang diajarinya berdasarkan buku ini. Juga menceritakan tanggapan para mahasiswanya yang pandangannya terbuka soal pola pengasuhan yang berbeda. Kami terus mengabarkan nilai-nilai pola pengasuhan Denmark ini seluas mungkin, menulis artikel, melakukan wawancara, dan semua mulai membawa efek domino. Seorang pengusaha India yang tengah berkunjung ke Denmark membawa buku ini sebagai oleh-oleh. Ia lantas menulis kepada kami bahwa ia ingin memperkenalkan The Danish Way of Parenting ke seluruh penjuru India, ke kelas-kelas, ke ruang praktik dokter, dan berbagai program pelatihan guru, juga bagi masyarakat umum. Ini bukan buku, tulisnya. Ini sebuah gerakan, dan saya melihatnya sebagai sebuah gerakan untuk mengubah suatu negara. Kami senang bukan kepalang. Buku ini kini telah sampai ke tangan berbagai penerbit mayor dalam edisi yang sudah diperbarui. Sisanya adalah sejarah yang tengah kita buat. Sama seperti pengasuhan itu sendiri, buku ini merupakan pengalaman yang rumit, sulit, sekaligus membahagiakan dan memuaskan. Bagaimanapun, aspek yang paling memuaskan dan membahagiakan adalah tanggapan para pembaca yang luar biasa. Para orang tua, kakek dan nenek, guru maupun pendidik, yang bukan orang tua dan para psikolog, klub buku, dan kabar burung. Baik mereka menyetujuinya maupun tidak, ini sudah menjadi awalan pembicaraan yang baik. Ide-ide ini telah menjadi asal mula gerakan di akar rumput dan membantunya berkembang menjadi sebesar saat ini. Kami berharap ide-ide ini selayaknya biji akan terus tersebar luas sehingga makin banyak kebaikan, empati, dan kebahagiaan yang akan berkembang di seluruh dunia. Kami juga berharap buku ini mampu membawa lebih banyak kebahagiaan bagi Anda dan keluarga. Jessica Joel Alexander, Iben Dissing Sandal, Copenhagen, Februari 2016. Prakata. Apa rahasia kebahagiaan orang-orang Denmark? Denmark adalah negara kecil di bagian utara Eropa yang terkenal dengan dongeng Hans Christian Andersen berjudul Putri Duyung Kecil yang telah terpilih menjadi orang-orang paling bahagia di dunia oleh OECD, Organization for Economic Cooperation and Development.
hampir setiap tahun sejak 1973. 1973. Berarti lebih dari 40 tahun orang Denmark secara konsisten terpilih menjadi orang-orang paling bahagia di dunia. Jika Anda memikirkannya sebentar, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Bahkan World Happiness Report, rekor kebahagiaan dunia terbaru yang belum lama ini diluncurkan oleh PBB, juga menempatkan Denmark di urutan atas setiap tahun sejak rekor ini dibuat. Apa rahasia konsistensi kesuksesan mereka? Tak terhitung banyaknya artikel dan kajian yang telah didedikasikan untuk memecahkan misteri ini. Denmark? Mengapa Denmark? 60 Minutes membuat laporan mengenai ini dengan judul The Pursuit of Happiness, mengejar kebahagiaan. Oprah membuat show tentang mengapa orang Denmark sangat bahagia, dan kesimpulannya selalu tidak meyakinkan. Apakah ini karena ukuran sistem sosial, rumah, atau pemerintahan mereka? Tidak mungkin karena pajak yang tinggi atau musim dingin yang dingin dan gelap. Jadi karena apa? Sementara itu, Amerika Serikat, negara yang menuliskan semboyan The Pursuit of Happiness dalam proklamasi kemerdekaannya, bahkan tidak ada dalam 10 urutan teratas, bahkan hanya berada di urutan bawah di 20 teratas, mendekati urutan ke-17 setelah Meksiko. Meski mempunyai bidang psikologi khusus yang seluruhnya didedikasikan untuk kebahagiaan dan memiliki jutaan buku-buku self-help yang mengajari kita bagaimana mendapatkan keadaan bahagia, tetap saja kita tidak begitu bahagia. Mengapa seperti itu? Dan terlebih lagi, mengapa orang-orang Denmark sangat puas? Setelah melakukan riset bertahun-tahun, akhirnya kami merasa telah menemukan rahasia mengapa orang Denmark sangat bahagia. Dan jawabannya sangat sederhana, yaitu karena gaya pengasuhan mereka. Filosofi orang Denmark di balik pengasuhan dan cara mereka membesarkan anak-anak memberikan hasil yang cukup efektif. Anak-anak yang tangguh, stabil emosinya, dan dari anak bahagia ini menjadi orang dewasa yang tegas, kukuh emosinya, dan mereka kemudian mengulangi gaya pengasuhan yang efektif ini kepada anak-anak mereka sendiri. Warisan ini terus berulang dan pada akhirnya kita bisa melihat bahwa orang-orang Denmark itu selalu menempati urutan pertama indeks kebahagiaan lebih dari 40 tahun secara terus-menerus. Melalui perjalanan penjelajahan yang luar biasa ini, kami memutuskan untuk membagikan pengetahuan tentang pengasuhan cara orang Denmark ini dengan Anda. Dalam panduan langkah demi langkah, tujuan kami adalah membantu ibu dan ayah yang akan memulai atau malah sudah melangkah dalam pekerjaan yang paling menantang dan paling luar biasa di dunia. Menerapkan metode ini memerlukan latihan, kesabaran, penyelesaian, dan kesadaran. Tetapi hasilnya sepadan dengan kerja yang dilakukan. Ingatlah bahwa ini adalah warisan Anda. Jika tujuan Anda adalah membesarkan orang-orang paling bahagia di dunia, tolong teruskan membaca hingga selesai. Rahasia nyata dari kesuksesan orang Denmark ada di dalam buku ini. Cerita Jessica. Ketika teman-teman mendengar bahwa saya ikut menulis buku tentang pengasuhan anak, mereka semua tertawa. Kamu, perempuan paling tidak keibuan yang aku tahu, menulis buku pengasuhan anak? Ironisnya, justru karena kekurangan saya tentang keahlian alami ibu itulah membuat saya tertarik pada cara orang Denmark. Hal ini telah mengubah hidup saya dengan begitu mendalam sehingga saya tahu kalau ini bisa membantuku, pasti bisa membantu orang yang lain.
Anda bisa lihat, saya tidak terlahir dengan keahlian alami seorang ibu pada umumnya. Saya tidak masalah untuk mengakuinya. Saya bukan pencinta anak-anak. Kalau boleh jujur, saya bahkan tidak terlalu suka dengan anak-anak. Saya menjadi ibu karena itulah yang dilakukan orang-orang. Jadi, Anda bisa membayangkan ketakutan terdalam saya ketika hamil dan berpikir, bagaimana saya bisa melakukan ini semua? Pastinya saya akan menjadi ibu yang buruk. Kemudian, saya sibuk membaca setiap buku pengasuhan yang bisa saya temukan. Saya membaca banyak referensi. Saya belajar banyak, namun masih saja rasa takut itu tetap ada. Untungnya, saya menikah dengan orang Denmark lebih dari 8 tahun. Saya diperkenalkan pada kebudayaan Denmark dan satu hal yang saya perhatikan, mereka melakukan hal yang benar kepada anak-anak mereka. Singkat cerita, saya melakukan pengamatan konsisten terhadap anak-anak yang bahagia, tenang, juga berperilaku baik, dan saya penasaran apa rahasianya. Sayangnya, tak ada satupun buku pengasuhan yang saya temukan untuk menjawab kegundahan akan pertanyaan yang muncul dalam benak. Ketika memiliki anak, saya menemukan diri saya melakukan hal paling alami bagi seorang ibu, yaitu menanyakan jawaban kepada teman-teman Denmark dan keluarga untuk setiap pertanyaan yang tiba-tiba muncul, mulai dari menyusui, cara mendisiplinkan anak, hingga pendidikan. Saya lebih menyukai jawaban spontan dari mulut mereka daripada semua buku yang berjajar di rak. Melalui perjalanan ini, saya menemukan sebuah filosofi membesarkan anak yang membuka mata dan mengubah kehidupan saya secara menyeluruh. Saya pun mendiskusikan ide ini dengan teman baik saya, Iben. Iben. Iben atau Iben ya. Iben adalah psikoterapis Denmark dengan pengalaman bertahun-tahun bekerja dengan keluarga dan anak-anak. Dan kami berdua memiliki pertanyaan yang sama. Apakah gaya pengasuhan Denmark benar-benar ada? Sepengetahuannya tidak ada. Kami mencari literasi dari berbagai sumber untuk subjek ini, tetapi tidak ada yang kami temukan. Dalam tahun-tahun bekerja di sistem sekolah Denmark dan menjadi psikoterapis keluarga, dia tidak pernah mendengar cara Denmark. Dia mengetahui semua teori akademik dan riset dari praktik pengasuhan yang sebagian besar dia gunakan di keluarganya sehari-hari. Namun, apakah memang ada gaya pengasuhan yang berbeda yang sudah tertanam di budayanya yang belum dia lihat? Pola yang muncul. Semakin lama kami membicarakannya, semakin jelas bahwa ada filosofi pengasuhan cara Denmark, tetapi sudah terjalin dengan ketat ke dalam kehidupan sehari-hari dan kebudayaan Denmark, sehingga tidak langsung terlihat oleh kami yang berada di tengah-tengahnya. Semakin lama kami melihatnya, semakin terlihat pola yang muncul dari jalinan kain tersebut, hingga pada akhirnya muncullah cara mengasuh anak ala orang Denmark. Cara orang Denmark adalah teori kami berdasarkan lebih dari 13 tahun pengalaman, riset, kajian yang mendukung, dan fakta tentang kebudayaan Denmark dalam kehidupan sehari-hari. Iben adalah ahli di bidangnya, membawa wawasan profesional sekaligus juga studi yang mendukung dan contoh kebudayaan, bersama dengan pengalaman pribadinya. Kami berdua telah belajar banyak dalam perjalanan ini, telah meriset dan melakukan wawancara intensif dengan orang tua, psikolog, dan guru mengenai sistem sekolah Denmark. Kolaborasi ini semuanya setara dan semua studi yang mendukung dapat ditemukan di belakang buku ini. Sebuah kutipan, "Happy kids grow up to be happy adults who raise happy kids and so on." Kami ingin mengklarifikasi bahwa buku ini bukan pernyataan politik atau buku tentang tinggal di Denmark. Ini adalah teori pengasuhan yang kami percaya adalah faktor penentu mengapa orang Denmark selalu terpilih sebagai orang-orang yang bahagia. Anak-anak yang bahagia tumbuh menjadi orang dewasa dan bahagia.
orang dewasa yang bahagia, lalu membesarkan anak-anak yang bahagia juga, dan seterusnya. Kami juga tahu bahwa gaya pengasuhan bukan satu-satunya alasan mengapa orang Denmark bahagia. Kami tahu ada banyak faktor yang berkontribusi pada kebahagiaan mereka, dan tentu banyak juga orang yang tidak bahagia dan tinggal di sana. Denmark bukanlah utopia, dan tentunya mereka mempunyai masalah internal yang harus diurus, seperti setiap negara lainnya. Buku ini juga tidak dimaksudkan untuk meremehkan Amerika Serikat. Amerika adalah negara besar. Fakta dan pengamatan yang kami tulis dalam buku ini bukan penyamarataan. Jessica secara pribadi sangat bangga menjadi orang Amerika dan sangat mencintai negaranya. Hanya saja, dia punya kesempatan untuk melihat dunia dengan kacamata yang berbeda melalui lensa Denmark. Sebut saja begitu. Dan ini telah mengubah seluruh perspektif dalam hidupnya. Kami ingin menawarkan kacamata ini untuk Anda kenakan, dan lihatlah apa yang dipikirkan ketika Anda melihat melalui kacamata ini. Jika kemudian buku ini membantu Anda melihat sesuatu secara berbeda, ini sebuah kesuksesan bagi kami. Anda mungkin tidak berubah dari orang yang paling tidak pintar mengasuh menjadi orang tua bahagia dan orang yang lebih baik lagi seperti Jessica. Tetapi kami berharap perubahannya positif, dan kami berharap Anda menikmati perjalanan ini. The Danish Way of Parenting. Rahasia orang Denmark membesarkan anak. Jessica, Joel, Alexander, dan Ivan Dissing Sandal. Strategi orang Denmark menjadi negara paling bahagia. Tip menjadi orang tua bahagia untuk anak yang bahagia. Cara membesarkan anak yang tangguh dan bahagia. Bab 1. Mengenali apa yang menjadi pembawaan alami kita. Dari waktu ke waktu, kita semua pernah memikirkan apa artinya menjadi orang tua. Entah hal itu muncul sebelum kelahiran anak pertama Anda, selama mengasuh balita, atau ketika ada pertengkaran di meja makan karena anak Anda tidak mau makan sayuran. Kita semua pernah sesekali berpikir, apakah saya telah melakukannya dengan benar? Banyak dari kita mengacu ke buku ataupun internet, atau kita berbicara dengan teman dan keluarga untuk mendapatkan petunjuk tentang dukungan. Kebanyakan dari kita hanya ingin ditegaskan bahwa kita, faktanya, telah melakukannya dengan cara yang benar. Akan tetapi, apakah Anda pernah mempertimbangkan bagaimana cara yang benar? Dari mana kita mendapatkan ide tentang cara yang benar dalam pengasuhan? Jika Anda pergi ke Italia, Anda akan melihat anak-anak makan malam pukul 9 dan berlarian di restoran hingga menjelang tengah malam. Bayi-bayi Norwegia biasanya diletakkan di luar rumah pada suhu minus 20 derajat Celcius untuk tidur. Dan di Belgia, anak-anak diperbolehkan minum bir. Untuk kita, beberapa dari tingkah laku ini mengerikan, tetapi untuk orang-orang tua tersebut, ini adalah cara yang benar. Ide tersirat ini yang telah kita terima begitu saja tentang bagaimana membesarkan anak-anak adalah apa yang Sarah Harkness, profesor perkembangan manusia di Universitas Connecticut, katakan sebagai parental ethnotheories, teori khas setiap kelompok budaya tentang pengasuhan. Dia telah mempelajari fenomena ini selama puluhan tahun pada kebudayaan yang berbeda, dan dia menemukan bahwa kepercayaan dasar tentang cara yang benar untuk mengasuh sangat mendarah daging dalam masyarakat kita, sehingga hampir mustahil melihatnya secara objektif. Bagi kita, cara ini hanya kelihatan sebagai cara biasa saja. Begitulah, kebanyakan dari kita pernah berpikir tentang apa arti menjadi orang tua, tentang bagaimana warna kacamata yang kita pakai mewarnai kemampuan kita untuk melihat cara yang benar.
Bagaimana jika kita menanggalkan kacamata tersebut sebentar? Apa yang akan kita lihat? Jika kita mundur dan melihat diri kita dari kejauhan, bagaimana penampakannya? Wabah stres. Selama bertahun-tahun, kita melihat meningkatnya masalah yang berkaitan dengan level kebahagiaan orang-orang di seluruh daratan Amerika Serikat. Penggunaan antidepresan naik sampai 400% antara tahun 2005 dan 2008. Menurut National Center for Health Statistik, Pusat Statistik Kesehatan Nasional, anak-anak didiagnosis dan diberi resep obat untuk gangguan psikologis yang semakin meningkat, beberapa di antaranya tanpa metode diagnosis yang jelas. Selama 2010 saja, ada setidaknya 5,2 juta anak pada usia antara 3-17 tahun meminum Ritalin untuk attention deficit disorder, gangguan pemusatan perhatian. Kita melawan kegemukan dan pubertas dini atau yang sekarang dinamakan precocious puberty, dewasa sebelum waktunya. Anak-anak laki-laki dan perempuan yang berusia 7 dan 8 tahun diberi suntikan hormon untuk menghentikan pubertas dini. Kebanyakan dari kita bahkan tidak mempertanyakan ini sebagai sesuatu yang aneh. Malah ini dianggap sebagai hal biasa saja. Anak saya mendapatkan suntikan. Seorang ibu baru saja berbicara tentang anaknya yang berumur 8 tahun yang menurutnya mengalami pubertas terlalu dini. Banyak orang tua yang terlalu kompetitif dengan diri sendiri dengan anak-anaknya dan dengan orang tua lain tanpa menyadari hal tersebut. Tentu saja tidak semua orang seperti itu atau ingin menjadi seperti itu, tetapi mereka juga bisa merasakan tertekan tinggal di dalam budaya kompetitif. Bahasa di sekeliling mereka menjadi tajam dan menantang, membuat orang ingin membela diri. Kim sangat hebat di sepak bola. Pelatihnya mengatakan bahwa dia salah seorang yang terbaik di tim. Namun, dia masih bisa mendapat nilai A semua di luar sepak bola, karate, dan renang. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa melakukannya. Bagaimana dengan Olivia? Bagaimana kabarnya? Kita merasa tertekan untuk berprestasi, agar anak-anak kita berprestasi, melakukan yang terbaik di sekolah, dan mewujudkan ide bagaimana seharusnya anak yang sukses, bagaimana seharusnya orang tua yang sukses. Level stres sering naik dan kita merasa dihakimi oleh orang lain dan oleh kita sendiri. Sebagian dari ini adalah sifat alami manusia. Ada yang mendorong kita sebagai masyarakat untuk berprestasi, berkompetisi, dan menjadi sukses sesuai dengan standar yang sebenarnya tidak menjadikan kita orang-orang dewasa yang bahagia. Bagaimana jika beberapa dari jawaban yang kita miliki untuk membesarkan anak-anak, norma pengasuhan kita sebenarnya tidak sempurna? Bagaimana jika kita menemukan bahwa kacamata yang dikenakan ternyata memiliki resep yang tidak sesuai sehingga penglihatan kita tak sejelas seperti yang diharapkan? Kita akan mengganti lensanya untuk memperbaiki penglihatan kita dan akhirnya bisa melihat dunia dengan jelas. Di sini kita akan menemukan bahwa sesuatu hal ternyata terlihat berbeda. Dengan mencoba melihat sesuatu dari perspektif baru dengan lensa baru, pertanyaannya muncul secara alami. Apakah ada cara yang lebih baik? Menilik pembawaan alami kita. Suatu hari, Jessica berada di tengah kota dengan anak laki-lakinya yang berusia hampir 3 tahun. Dia naik sepeda tanpa pedal dan mulai mendorong dirinya ke jalan, meski Jessica telah meneriakinya beberapa kali untuk berhenti. Jessica berlari mengejarnya dengan panik, menyambar lengannya dengan kuat dan mengguncang-guncangnya. Jessica marah dan takut dan ingin berteriak, "Kamu seharusnya berhenti ketika ibu suruh berhenti."
Jessica bisa merasakan anaknya akan menangis ketakutan, dan pada momen itu, Jessica berusaha keras mengumpulkan segala kekuatan untuk keluar dari dirinya dan mengamati apa yang dia lakukan. Bukan seperti itu reaksi yang diinginkannya. Dia memindai pikirannya untuk mencari cara lain dan ajaibnya, jawabannya ada di sana. Dia berhenti, mengambil napas dan berjongkok di sisi anaknya. Dia mengambil lengannya dan melihat ke matanya dengan memohon, dan dengan intonasi suara yang tenang, tetapi prihatin. Dia mengatakan, "Kamu ingin kena oh. Mommy tidak ingin kamu kena oh. Kamu bisa lihat mobil itu." Dia menunjuk ke mobil dan anaknya mengangguk. "Mobil oh Sebastian." Anaknya mengangguk, mendengarkan ibunya. "Mobil oh." Dia mengulang. "Jadi kalau mami bilang berhenti, kamu harus berhenti, oke? Supaya kamu nggak kena oh dari mobil." Anak itu mengangguk. Pada akhirnya dia tidak menangis. Mereka berpelukan dan Jessica bisa merasakan anaknya mengangguk di pundaknya. Mobil oh. 5 menit kemudian mereka berada di tempat penyeberangan lain. Jessica menyuruhnya untuk berhenti dan dia menaatinya. Anaknya menunjuk ke jalanan dan menggelengkan kepalanya. Mobil oh. Jessica menunjukkan rasa bahagianya kepada Sebastian dengan melompat dan bertepuk tangan. Tentu saja, dia tidak hanya senang karena anaknya mau berhenti. Dia juga senang karena dirinya bisa berhenti, menghentikan dirinya dan mengubah perilaku alaminya. Apa yang menjadi pembawaannya pada momen yang sulit. Ini tidak mudah. Tetapi melakukan ini ampuh mengubah situasi yang bisa mendatangkan stres dan berpotensi meledak menjadi situasi yang aman dan menyenangkan. Dan hasilnya membuat mereka lebih senang karenanya. Kadang kita lupa bahwa cara mengasuh anak layaknya seperti cinta adalah kata kerja. Perlu usaha dan kerja untuk memberikan hasil yang positif. Ada banyak kesadaran diri yang perlu dilibatkan untuk menjadi orang tua yang baik. Kita perlu melihat apa yang dilakukan ketika lelah, stres, dan ditarik sampai ambang batas. Tindakan ini dinamakan default setting, pembawaan alami. Pembawaan alami kita. Pembawaan alami adalah tindakan dan reaksi yang kita lakukan ketika terlalu lelah untuk memilih cara yang lebih baik. Kebanyakan pembawaan alami kita diturunkan dari orang tua. Setelah itu sudah mendarah daging dan terprogram ke dalam diri kita sebagai motherboard pada komputer. Pembawaan ini adalah setelan pabrik yang akan kembali ketika kita berada di ambang batas dan tidak bisa berpikir. Setelan ini telah dipasang pada diri yang bermula dari cara kita diasuh. Ini adalah ketika kita mendengar diri kita sendiri mengatakan sesuatu yang tidak diinginkan untuk dikatakan. Ini adalah ketika kita melakukan sesuatu dan bereaksi dengan cara yang kita sendiri tidak yakin bahwa itu diinginkan. Ini ketika kita merasa buruk karena sebenarnya kita tahu bahwa ada cara yang lebih baik untuk mendapatkan hasil dari anak-anak, tetapi tidak yakin itu apa. Siapapun yang mempunyai anak-anak akan akrab dengan perasaan ini. Karena itulah sangat penting untuk melihat kembali setelan bawaan, mempelajarinya dan memahaminya. Apa yang disukai tentang bagaimana Anda bertindak dan bereaksi kepada anak-anak? Apa yang tidak Anda sukai? Apa yang Anda lakukan? Hanya mengulang dari cara Anda dibesarkan. Apa yang ingin Anda ubah? Hanya ketika Anda melihat apa yang menjadi kecenderungan alami sebagai orang tua, setelan bawaan, Anda bisa memutuskan bagaimana keinginan untuk mengubahnya menjadi lebih baik. Dalam bab selanjutnya, kami akan membantu Anda melihat perubahan positif apa yang bisa dilakukan menggunakan singkatan yang mudah diingat. Parent, orang tua.
play, bermain, authenticity, autentisitas, reframing, memaknai ulang, empati, empati, no ultimatum, tanpa ultimatum, dan togetherness, kebersamaan. Kita akan membahas beberapa metode yang sudah dicoba oleh para orang tua di Denmark dan berhasil selama lebih dari 40 tahun. Meningkatkan kesadaran diri kita, membuat keputusan pada saat sadar tentang tindakan dan reaksi kita adalah suatu langkah pertama menuju perubahan hidup yang efektif. Ini adalah cara kita menjadi orang tua yang lebih baik dan orang yang lebih baik. Dan ini bagaimana cara kita menciptakan warisan kesejahteraan untuk diturunkan kepada generasi selanjutnya. Apakah ada hadiah lebih hebat yang bisa Anda berikan kepada anak-anak dan cucu-cucu daripada membantu mereka tumbuh menjadi orang dewasa yang lebih bahagia, lebih kukuh, dan lebih tangguh? Sepertinya tidak ada, dan kami berharap Anda akan setuju. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. The Danish Way of Parenting. Rahasia orang Denmark membesarkan anak. Jessica Joel Alexander dan Iben Dissing Sandal. Strategi orang Denmark menjadi negara paling bahagia. Tip, menjadi orang tua bahagia untuk anak yang bahagia. Cara membesarkan anak yang tangguh dan bahagia. Bab 2. P untuk play, bermain. Kegiatan bermain seringkali dianggap sebagai pelarian atau jeda dari kegiatan belajar yang sesungguhnya. Namun, bagi anak-anak, bermain adalah kegiatan belajar yang sesungguhnya. Tuan Rogers. Apakah Anda memperhatikan bahwa ada tekanan yang tidak terucap atau bahkan diucapkan dalam mengatur aktivitas bagi anak? Apakah itu balet, t-ball, atau sepak bola? Sampai seakan-akan Anda tidak mengerjakan peran seorang ibu apabila tidak mendaftarkan anak-anak ke tempat les setidaknya 3 atau 4 kali seminggu. Berapa kali Anda mendengar orang tua mengatakan bahwa Sabtu mereka sudah penuh dengan mengantar anak-anak ke beberapa tempat-tempat aktivitas, olahraga, atau les? Sebaliknya, kapan terakhir Anda mendengar seseorang mengatakan, Sabtu ini anak saya akan bermain? Istilah bermain maksudnya bukan bermain biola, memainkan olahraga, atau bermain bersama yang aktivitasnya sudah ditentukan oleh orang dewasa. Yang kami maksud, bermain adalah ketika mereka dibiarkan dengan permainan mereka sendiri, bersama teman atau main sendiri, untuk bermain apapun yang menurutnya menarik, selama yang mereka inginkan. Bahkan jika orang tua membolehkan anak-anak bermain seperti ini, seringkali tetap ada perasaan bersalah untuk mengakuinya. Karena sebenarnya kita merasa menjadi orang tua yang lebih baik dengan mengajari mereka sesuatu, membuat mereka terlibat dalam olahraga, atau memberi input ke dalam otak kecil mereka. Bermain seringkali hanya membuang waktu berharga. Namun, benarkah seperti itu? Di Amerika Serikat, dalam 50 tahun terakhir, jumlah jam anak-anak diperbolehkan untuk bermain telah menurun secara dramatis. Di samping televisi dan teknologi, ada ketakutan orang tua bahwa anak-anak akan terluka. Ditambah lagi keinginan mereka untuk mengembangkan anak-anak. Semua faktor ini telah mengambil alih banyak waktu yang tadinya mereka gunakan untuk bermain. Sebagai orang tua, kita merasa nyaman ketika anak-anak memberikan tanda-tanda kemajuan yang tampak nyata. Kita senang melihat anak-anak bermain sepak bola, sementara yang lain bisa menyoraki mereka, atau pergi ke pertunjukan balet maupun piano mereka. Kita merasa bangga mengatakan bahwa Billy memenangkan sebuah medali atau trofi, belajar lagu, bisa mengeja alfabet dalam bahasa Spanyol. Ini membuat kita merasa menjadi orang tua yang baik. Kita melakukannya dengan tujuan yang paling baik, karena dengan memberi mereka lebih banyak instruksi dan aktivitas terstruktur, kita memberi mereka latihan untuk menjadi orang dewasa yang lebih sukses dan berkembang. Atau benarkah begitu?
Bukan menjadi rahasia lagi bahwa diagnosis gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan pemusatan perhatian telah melambung tinggi di Amerika Serikat. Apakah mungkin bahwa kita membuat anak-anak cemas tanpa menyadarinya dengan tidak mengizinkan mereka untuk lebih sering bermain? Next, apakah kita terlalu memprogram hidup anak-anak? Banyak orang tua berusaha keras untuk memulai sekolah anak mereka lebih dini atau mengikuti kelas akselerasi. Anak-anak belajar membaca dan mengerjakan matematika lebih dini, dan kita bangga karena mereka cerdas. Dan menjadi cerdas atau atletik adalah karakteristik yang sangat dihargai di budaya Amerika. Untuk mencapai hal itu, kita pun menyediakan guru dan mainan edukatif hingga program buat mereka. Sukses adalah sukses, dan ini adalah tanda yang nyata, terlihat, dan bisa diukur. Bermain bebas, apapun maksud dan tujuannya, memang terlihat menyenangkan, tetapi apa yang sesungguhnya diajarkan kepada mereka? Bagaimana kalau kita diberitahu bahwa bermain bebas mengajari anak-anak untuk menjadi tidak begitu cemas? Bermain mengajari mereka ketangguhan, dan ketangguhan sudah terbukti menjadi salah satu faktor penting dalam memprediksi kesuksesan pada orang dewasa. Kemampuan untuk bounce back, mengelola emosi, dan menghadapi stres adalah kunci untuk hidup sehat bagi orang dewasa. Kita mengetahui bahwa ketangguhan sangat baik untuk mencegah kecemasan dan depresi. Dan inilah yang ditanamkan oleh orang Denmark kepada anak-anak mereka sejak dini. Dan salah satu cara mereka melakukannya adalah dengan menempatkan pentingnya bermain. Di Denmark, sejak 1871, suami istri Niels dan Erna Joel Hansen memunculkan pedagogi pertama berdasarkan teori pendidikan yang melibatkan bermain. Mereka menemukan bahwa bermain bebas sangat penting dalam perkembangan anak. Faktanya, selama beberapa tahun, anak-anak Denmark tidak diperbolehkan untuk memulai sekolah sebelum mereka berusia 7 tahun. Guru dan komite yang mengatur agenda untuk sekolah anak-anak tidak ingin mereka terlibat dalam pendidikan karena mereka merasa bahwa anak-anak yang utama haruslah menjadi anak-anak dan bermain. Bahkan sekarang, anak-anak berusia 10 tahun dan di bawahnya ketika selesai sekolah pukul 2 siang dan kemudian mempunyai pilihan untuk pergi ke tempat yang dinamakan free time school, Skole Fritidsordening, sepanjang sisa hari. Di tempat tersebut mereka didorong untuk bermain. Menakjubkan, tetapi benar-benar terjadi. Di Denmark tidak ada penekanan untuk pendidikan atau olahraga tertentu, tetapi lebih pada anak secara keseluruhan. Orang tua dan guru fokus pada hal-hal seperti sosialisasi, otonomi, keterpaduan, demokrasi, dan harga diri. Mereka ingin anak-anak belajar tentang ketangguhan dan menumbuhkan arahan yang tepat dalam diri yang kelak akan memandu mereka menghadapi hidup. Mereka tahu anak-anak terdidik dengan baik dan belajar banyak keterampilan. Namun, kebahagiaan sejati tidak datang hanya dari pendidikan yang baik. Seorang anak yang belajar menghadapi stres, berteman, dan realistis terhadap dunia telah mempunyai keterampilan hidup yang sangat berbeda daripada menjadi seorang ahli matematika. Contohnya, tentang keterampilan hidup, orang-orang Denmark berbicara mengenai seluruh aspek kehidupan, tidak hanya kehidupan karir. Buat apa menjadi ahli matematika tanpa kemampuan untuk menghadapi jatuh bangunnya kehidupan? Semua orang Denmark yang berbicara dengan kami mengatakan bahwa fokus berlebihan yang menekan anak-anak muda terlihat sangat aneh bagi mereka. Mereka melihatnya, jika anak-anak selalu mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, nilai yang baik, penghargaan, atau pujian dari guru maupun orang tua, mereka tidak bisa mengembangkan dorongan pribadi mereka. Mereka percaya bahwa anak-anak secara mendasar membutuhkan ruang dan kepercayaan untuk membolehkannya menguasai banyak hal yang bisa berguna saat membuat dan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Ini menumbuhkan harga diri dan ketangguhan sejati karena dukungannya berasal dari diri mereka sendiri, bukan dari orang lain. Pusat kendali internal versus eksternal.
Dalam psikologi, dorongan internal ini dikenal sebagai locus of control, pusat kendali. Kata locus dalam bahasa Latin berarti tempat atau lokasi, sehingga locus of control secara sederhana berarti sejauh mana seseorang merasa mempunyai kendali atas hidupnya sendiri dan kejadian yang memengaruhinya. Dengan demikian, orang yang memiliki pusat kendali diri percaya bahwa mereka mempunyai kekuatan untuk mengendalikan hidupnya dan hal-hal yang terjadi pada mereka. Pusat kendali diri mereka berasal dari dalam diri. Orang-orang dengan pusat kendali eksternal percaya bahwa hidup mereka dikendalikan oleh faktor eksternal seperti lingkungan atau nasib. Diri mereka hanya mempunyai sedikit pengaruh terhadapnya. Apa yang mengendalikan mereka berasal dari luar, maka mereka tidak bisa mengubahnya. Kita semua dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, dan status sosial. Tetapi sejauh mana kita merasa bisa mengendalikan hidup kita, di samping faktor tersebut adalah perbedaan antara pusat kendali internal dan eksternal. Riset telah berkali-kali menunjukkan bahwa anak-anak remaja dan orang dewasa Anak-anak, remaja, dan orang dewasa yang mempunyai pusat kendali eksternal yang kuat cenderung memiliki kecemasan dan depresi. Mereka menjadi cemas karena percaya bahwa mereka hanya punya sedikit atau malah tidak punya kendali terhadap nasib mereka, dan menjadi depresi ketika perasaan tak berdaya ini menjadi terlalu besar. Riset juga menunjukkan bahwa ada perubahan dramatis menuju lebih banyaknya pusat kendali eksternal di antara anak-anak muda dalam 50 tahun terakhir. Psikolog Jan M. Twink dan koleganya meneliti hasil dari tes Children's Nowicki Strickland Internal External Control Scale selama periode 50 tahun. Tes ini mengukur apakah seseorang mempunyai pusat kendali internal atau eksternal. Para peneliti menemukan bahwa ada perubahan dramatis dari pusat kendali internal ke eksternal pada anak-anak pada setiap usia, dari sekolah dasar hingga kuliah. Untuk memberi Anda pandangan bagaimana perubahan besar ini terjadi, anak muda pada 1960, 80% mungkin lebih 80% lebih mungkin menyatakan bahwa mereka mempunyai kendali terhadap hidup mereka dibandingkan anak-anak pada 2002 yang cenderung mengatakan mereka tidak mempunyai kendali personal. Lebih mengejutkan lagi ialah bahwa kecenderungan ini lebih terlihat pada anak-anak sekolah dasar daripada anak sekolah menengah dan kuliah. Jadi, semakin muda dan semakin lebih muda, anak-anak merasakan tidak adanya kendali terhadap hidup mereka. Mereka merasa tidak berdaya lebih dini dan semakin dini. Meningkatnya pusat kendali eksternal dalam beberapa tahun mempunyai hubungan linear dengan naiknya depresi dan kecemasan dalam masyarakat kita. Apa yang menyebabkan perubahan ini? Memberi anak ruang untuk belajar dan tumbuh. Inti dari filosofi pengasuhan Denmark adalah konsep yang disebut proximal development, perkembangan optimal, yang kali pertama dikenalkan oleh Lev Vygotsky, seorang psikolog perkembangan dari Rusia. Pada intinya adalah bahwa seorang anak memerlukan ruang dalam jumlah yang tepat untuk belajar dan tumbuh dalam zona dan jumlah bantuan yang tepat pula. Bayangkan, membantu seorang anak memanjat kayu yang jatuh di hutan. Saat kali pertama dia membutuhkan uluran tangan Anda memberikannya, tetapi selanjutnya hanyalah sebuah jari akan membuatnya berdiri, dan ketika pada waktunya Anda akan membiarkannya melakukan sendiri. Anda tidak mengangkat atau memaksanya. Di Denmark, orang tua mencoba untuk tidak mencampuri kecuali benar-benar diperlukan. Mereka percaya bahwa anak-anak bisa melakukan dan mencoba hal-hal baru, juga memberi mereka ruang untuk membangun kepercayaan mereka sendiri. Mereka menyediakan scaffolding untuk perkembangan dan membantu mereka membangun harga diri mereka yang sangat penting untuk menjadi anak yang utuh.
Jika anak-anak merasa terlalu ditekan, mereka dapat kehilangan kesenangan pada apa yang mereka lakukan, dan ini akan menimbulkan ketakutan dan kecemasan. Sebagai gantinya, orang tua Denmark mencoba untuk bertemu dengan anak-anak di mana mereka merasa aman dalam mencoba keterampilan baru, kemudian menantang dan mengajak mereka untuk pergi lebih jauh serta mencoba sesuatu yang baru, yang sekiranya masih terasa menarik dan aneh. Memberikan ruang dan menghormati zona perkembangan optimal bisa membuat anak-anak mengembangkan kompetensi maupun kepercayaan diri dalam pusat kendali internal, karena mereka merasa bertanggung jawab pada tantangan dan perkembangan mereka sendiri. Anak-anak yang terlalu banyak didorong atau ditekan mempunyai risiko mengembangkan pusat kendali eksternal karena mereka tidak bisa mengendalikan perkembangan mereka sendiri. Faktor eksternal lah yang mengontrol, dan fondasi harga diri mereka akan menjadi goyah. Kita kadang berpikir bahwa kita membantu anak-anak dengan mendorong mereka untuk tampil atau belajar lebih cepat. Tetapi, mengarahkan mereka pada momen yang tepat dari perkembangan mereka lah yang akan membuahkan hasil lebih baik. Tidak hanya karena pembelajaran itu sendiri yang tentunya akan lebih menyenangkan, melainkan karena anak-anak akan merasa yakin atas kemampuan keterampilan mereka, dan mereka merasa lebih bertanggung jawab dalam menjalankannya. David Elkind, seorang psikolog Amerika, setuju. Anak-anak yang didorong untuk membaca lebih dini, contohnya pada awalnya akan membaca lebih baik daripada teman-temannya. Tetapi level itu akan menjadi sama dalam beberapa tahun. Dan apa efek sampingnya? Anak-anak yang didorong itu akan menunjukkan level kecemasan yang lebih tinggi dan harga diri yang lebih rendah pada kemudian hari. Di Amerika Serikat, kami menemukan buku-buku yang tak terhitung banyaknya mengenai cara menurunkan atau menghilangkan kecemasan dan stres. Kami ingin menghilangkan stres apapun caranya, terutama untuk anak-anak kami. Banyak orang tua terus mengawasi anak-anak mereka dan turut campur untuk melindungi mereka secepat mungkin dalam satu kesempatan. Kebanyakan dari kita membuat pagar pembatas pada tangga di rumah untuk melindungi serta mengunci apapun yang kita temukan yang mungkin akan berbahaya. Jika tidak dilakukan, kita merasa menjadi orang tua yang buruk dan nyatanya kita menghakimi dan dihakimi oleh orang lain karena tidak cukup melakukan hal-hal untuk melindungi mereka. Akhir-akhir ini semakin marak perlengkapan keselamatan yang membuat orang heran bagaimana anak-anak bisa bertahan 20 tahun yang lalu. Kita tidak hanya ingin melindungi anak-anak kita dari stres, tetapi kita juga ingin membangun kepercayaan diri mereka dan membuat mereka merasa istimewa. Metode standar untuk melakukan ini adalah dengan memuji mereka, kadang berlebihan, untuk keberhasilan yang tidak terlalu penting. Namun, dalam usaha kita untuk meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi stres, kita mungkin malah benar-benar membuat mereka lebih stres pada kemudian hari. Membangun rasa percaya diri daripada harga diri adalah seperti membangun rumah dengan fondasi seadanya. Kita semua tahu apa yang akan terjadi ketika serigala jahat besar datang. Akan tetapi, bagaimana kita mengetahui bahwa permainan bisa membantu? Ilmuwan telah meneliti kegiatan bermain pada hewan selama bertahun-tahun, mencoba memahami tujuan evolusionernya. Dan satu hal yang mereka temukan ialah aktivitas bermain sangat krusial untuk belajar bagaimana mengatasi stres. Dalam penelitian yang dilakukan pada tikus rumahan dan monyet rhesus, ilmuwan menemukan bahwa ketika mereka merasa dipisahkan dari teman bermainnya selama tahap kritis dari perkembangan mereka, hewan-hewan ini menjadi stres ketika mereka dewasa. Mereka akan bereaksi berlebihan untuk menantang situasi dan tidak mampu mengatasi masalah pergaulan dengan baik. Mereka akan bereaksi baik dengan ketakutan berlebihan, kadang berlari dengan tubuh gemetar ke pojok, atau dengan agresi yang berlebihan, menyerang dengan kemarahan. Kurangnya bermain jelas menjadi sumber masalah, karena ketika hewan diperbolehkan bermain, meski hanya 1 jam sehari, mereka tumbuh dengan lebih normal dan ketika dewasa bisa menghadapi keadaan dengan lebih baik. Perilaku fight to flight biasanya dialami ketika bermain mengaktifkan jalur neurokimia yang sama dengan stres di otak. Bayangkan Anda melihat anjing yang berlari berputar mengejar
satu sama lain demi kesenangan. Banyak hewan melakukan aktivitas seperti ini ketika bermain, mengambil peran sebagai subordinat atau posisi menyerang dalam permainan bertarung, membuat keadaan yang mirip dengan stres. Kita tahu bahwa mengekspos otak bayi hewan saat stres bisa mengubah mereka dari waktu ke waktu dalam hal membuat mereka kurang responsif pada stres. Akhirnya semakin banyak bermain, otak mereka menjadi semakin baik dalam mengatur stres ketika mereka tumbuh. Kemampuan mereka mengatasi keadaan senantiasa membaik melalui bermain, dan mereka akan lebih bersahabat ketika menghadapi situasi yang lebih sulit. Anda bisa melihat bahwa ketangguhan bukan diperoleh dengan menghindari stres, melainkan dengan belajar bagaimana menjinakkan dan menguasainya. Apakah kita merampas kemampuan anak-anak untuk mengatur stres dengan tidak memperbolehkan mereka bermain dengan cukup? Melihat jumlah gangguan kecemasan dan diagnosis depresi di masyarakat, kita tentu curiga apa yang kurang, karena salah satu dari ketakutan terbesar dari seseorang dengan gangguan kecemasan adalah kehilangan kendali terhadap emosinya, membuat kita bertanya-tanya, jika kita melangkah mundur dan membolehkan anak-anak kita lebih banyak bermain, apakah mereka akan menjadi orang dewasa yang lebih bahagia dan lebih tangguh? Saya kira jawabannya adalah iya. Bermain dan keterampilan mengatasi keadaan. Dalam penelitian pendahuluan yang dilakukan pada anak-anak prasekolah di Pusat Perkembangan Anak di Massachusetts, peneliti ingin mengukur apakah ada hubungan positif antara seberapa senang anak-anak prasekolah bermain dengan kemampuan mereka mengatasi keadaan. Menggunakan tes playfulness dan coping inventory, Peneliti membandingkan seberapa senang anak-anak bermain dengan kualitas keterampilan mereka mengatasi keadaan. Mereka menemukan adanya hubungan positif secara langsung antara level kesenangan bermain dan kemampuan mereka dalam mengatasi masalah. Semakin banyak mereka bermain, mereka menjadi lebih baik dalam mempelajari keterampilan sosial dan terlibat dalam konteks sosial atau bermain. Semakin baik mereka dalam mengatasi keadaan. Ini mengarahkan peneliti untuk percaya bahwa bermain mempunyai dampak langsung pada semua kemampuan beradaptasi dalam kehidupan. Penelitian lain dilakukan oleh Profesor Terapis Profesional Louis Hess dan koleganya di Institusi Kesehatan di Palo Alto, California, mencari tahu untuk menyelidiki hubungan antara seberapa senang bermain dengan keterampilan mengatasi keadaan pada remaja laki-laki. Mereka meneliti dua grup remaja, yang satu tumbuh normal dan satunya memiliki masalah emosional. Seperti dalam penelitian di prasekolah, untuk kedua grup remaja ini ada hubungan langsung dan penting antara senangnya bermain dan kemampuan mereka dalam mengatasi keadaan. Peneliti menyimpulkan bahwa bermain bisa dilakukan untuk memperbaiki keterampilan mengatasi keadaan, terutama kemampuan untuk beradaptasi, mendekati masalah dan tujuan dengan cara yang lebih fleksibel. Lihat saja di sekeliling, anak-anak berayun pada palang, memanjat pohon, atau melompat dari tempat tinggi. Mereka menguji situasi berbahaya dan tidak ada seorang pun, kecuali anak itu sendiri yang tahu dosis tepat atau bagaimana mengelolanya. Yang penting adalah mereka merasa bisa mengendalikan dosis stres akan masalah yang dihadapi. Ini membuat mereka merasa lebih bisa mengendalikan kehidupan mereka. Hewan, remaja, dan primata pun melakukan hal yang sama. Mereka dengan sengaja menempatkan diri mereka ke dalam situasi berbahaya, melompat dan berayun dari pohon sambil berputar balik dan membuatnya sulit untuk mendarat. Mereka belajar tentang ketakutan dan bagaimana mengatasinya. Ini sama saja dengan bermain perkelahian yang telah disebutkan sebelumnya. Hewan-hewan menempatkan diri mereka dalam posisi subordinat dan penyerang, dua-duanya untuk memahami tantangan emosional kedua belah pihak. Untuk anak-anak, situasi kehidupan sosial juga penuh tekanan. Permainan sosial bisa mendatangkan konflik ataupun kerjasama. Ketakutan dan kemarahan hanyalah sebagian dari emosi yang harus dipelajari dan diatasi oleh seorang agar dia bisa terus bermain.
Dalam bermain, tidak ada pujian yang berlebihan. Aturan harus dinegosiasikan dan bisa untuk dinegosiasi ulang. Dan pemain harus sadar akan tingkat emosi pemain lain untuk menghindari seseorang menjadi terlalu sedih dan berhenti. Karena jika terlalu banyak yang berhenti, permainan akan selesai. Karena anak-anak pada dasarnya ingin bermain satu sama lain. Situasi ini membuat mereka harus mau bergaul dengan sesama tanpa membedakan kemampuan vital untuk kebahagiaan pada kehidupan berikutnya. Dalam pandangan orang Denmark, bermain sangat penting bagi kehidupan anak-anak sehingga banyak sekolah di Denmark mempunyai program untuk menggiatkan belajar melalui olahraga, permainan, dan latihan untuk semua anak. Contohnya adalah Play Patrol yang difokuskan untuk murid SD paling kecil dan difasilitasi oleh anak-anak yang lebih besar. Program yang dilakukan oleh siswa ini mendorong kedua pihak, baik anak yang kecil maupun yang besar, untuk memainkan beberapa jenis aktivitas seperti petak umpet, pemadam kebakaran, atau hewan peliharaan keluarga. Dan untuk mendorong anak-anak yang pemalu maupun penyendiri untuk bergabung juga, tipe permainan yang menyenangkan dan imajinatif ini dengan usia yang beragam mendorong anak-anak untuk menguji diri mereka sendiri dengan cara yang berbeda, yang tidak mereka lakukan terhadap orang tua atau guru. Ini benar-benar mengurangi perundungan dan lebih jauh lagi mengasah keterampilan sosial dan pengendalian diri. Fakta di balik Lego dan taman bermain. Hampir semua orang pernah mendengar tentang Lego dan bermain dengan blok bangunan berwarna-warni ini setidaknya sekali dalam hidup mereka. Lego menjadi salah satu mainan paling populer dalam sejarah, hingga dijuluki mainan abad ini oleh majalah Fortune pada awal milenium ini. Aslinya dibuat dengan kayu, Lego tidak pernah kehilangan konsep dasar blok bangunan. Seperti zona perkembangan optimal, Lego bisa dimainkan untuk segala usia. Ketika anak siap untuk mengambil langkah selanjutnya pada konstruksi yang lebih menantang, ada Lego yang diciptakan untuk itu. Ini cara hebat bermain dengan anak Anda untuk membantunya dengan pelan dalam menguasai level baru. Dia bisa bermain sendiri atau dengan teman. Tak terhitung waktu yang telah digunakan untuk bermain dengan Lego di seluruh dunia. Fakta menarik yang mungkin orang tidak tahu adalah bahwa mainan ini berasal dari Denmark, diciptakan oleh tukang kayu Denmark dalam bengkelnya pada 1932. Mainan ini disebut Lego, singkatan dari kata Leg God, yang artinya bermainlah dengan baik. Bahkan waktu itu, ide menggunakan imajinasi untuk bermain bebas dengan sedang tren. Salah satu produsen terbesar di dunia untuk tempat bermain adalah perusahaan Denmark, yaitu Kompan. Perusahaan ini membuat taman bermain di luar ruangan yang telah memenangkan berbagai macam penghargaan desain atas kesederhanaan, kualitas, dan fungsionalitas dalam mendukung anak-anak bermain. Misi perusahaan ini adalah mempromosikan permainan sehat yang penting untuk pembelajaran anak. Taman bermain pertamanya dibangun secara tidak sengaja lebih dari 40 tahun yang lalu ketika seniman muda Denmark mendapati bahwa instalasi warna-warninya yang dibuat untuk mencerahkan fasilitas perumahan yang buruk lebih digunakan oleh anak-anak untuk bermain daripada dikagumi oleh orang dewasa. Sekarang Kompan adalah produsen taman bermain nomor 1 di dunia. Patut diperhatikan dan cukup mengesankan bahwa sebuah negara dengan penduduk hanya 5 juta orang adalah pemimpin dunia dalam hal penyedia permainan, baik dalam ruang maupun luar ruangan. Ketika lain kali Anda melihat anak-anak berayun dari dahan, melompat dari karang, atau bermain perang-perangan dengan teman-teman mereka, dan Anda ingin turut campur untuk menyelamatkan mereka, ingatlah bahwa ini adalah cara mereka untuk mempelajari seberapa banyak stres yang bisa mereka tanggung. Ketika mereka bermain dalam kelompok,
dengan beberapa anak yang sulit dan Anda ingin melindungi mereka, ingatlah bahwa mereka sedang belajar mengendalikan diri dan keterampilan negosiasi dengan segala jenis kepribadian yang berbeda untuk membuat permainan tetap berlangsung. Ini adalah cara mereka untuk menguji kemampuan mereka sendiri dan mengembangkan keterampilan adaptasi dalam prosesnya. Semakin banyak mereka bermain, mereka akan semakin tangguh dan mahir dalam pergaulan. Ini adalah proses yang alami, bisa bermain dengan baik, like God. Ibaratnya bagi sebuah blok bangunan untuk membuat kerajaan kebahagiaan pada masa depan. Tip untuk bermain. 1. Matikan TV. Matikan TV dan alat elektronik. Imajinasi adalah bahan yang penting dalam bermain untuk mendapatkan dampak yang positif. 2. Ciptakan lingkungan yang bisa memperkaya. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan yang kaya akan sensori digabungkan dengan bermain akan memfasilitasi perkembangan kortikal di otak. Menyiapkan beberapa jenis material di sekitar yang bisa menstimulasi semua indera, penglihatan, pendengaran, peraba, dan lainnya. Meningkatkan perkembangan otak selama bermain. 3. Gunakan seni. Otak anak-anak berkembang ketika mereka menggunakan seni. Oleh karena itu, jangan tunjukkan bagaimana melakukannya. Sediakan saja bahan-bahan untuk karya seni dan biarkan mereka berkreasi secara spontan. 4. Biarkan mereka menjelajah di luar. Ajaklah mereka keluar sebanyak mungkin untuk bermain di alam, hutan, taman, pantai, dimanapun. Cobalah untuk menemukan area aman yang Anda tidak takut untuk membiarkan mereka bebas dan menjelajah lingkungan. Ini adalah tempat mereka bisa benar-benar menggunakan imajinasi mereka dan bersenang-senang. 5. Bermain dengan anak-anak yang berbeda usianya. Cobalah untuk mencampur anak-anak Anda dengan anak-anak dari usia yang berbeda. Ini meningkatkan zona perkembangan optimal, membiarkan seseorang untuk memfasilitasi pembelajaran yang lain. Membantu setiap anak untuk mendapatkan level baru secara alami. Dengan cara ini, anak-anak belajar baik untuk menjadi bintang maupun untuk bekerja sama dengan anak yang lebih tua. Mereka belajar untuk berpartisipasi semenantang apapun permainannya. Ini mengajari keterampilan mengendalikan diri dan negosiasi yang sangat diperlukan dalam kehidupan. 6. Biarkan mereka bebas dan melupakan rasa bersalah. Mereka tidak memerlukan aktivitas yang dipimpin oleh orang dewasa atau mainan yang spesifik. Semakin banyak Anda membiarkan mereka mengendalikan permainan mereka sendiri, menggunakan imajinasi dan melakukannya sendiri, maka hasilnya akan lebih baik. Keterampilan yang mereka pelajari sangat berharga. Kita terlalu cemas tentang seberapa sering anak-anak kita terlibat dalam aktivitas terorganisasi atau apapun yang mereka pelajari, sampai kita lupa pentingnya membiarkan mereka bermain dengan bebas. Berhentilah merasa bersalah. Membiarkan mereka bermain bukan berarti Anda tidak mengasuh anak dengan baik. Merekalah yang merindukan bermain bebas. 7. Bersungguh-sungguh. Jika Anda ingin bermain dengan anak, Anda harus 100% tidak berpura-pura dalam apa yang Anda lakukan. Jangan takut untuk terlihat lucu, biarkan mereka memandu. Berhentilah cemas tentang apa yang orang lain pikirkan tentang Anda, atau apapun yang Anda pikirkan tentang diri Anda sendiri. Berjongkok atau merunduklah sejajar dengan mereka, dan cobalah untuk bermain bebas. Bahkan, walau hanya 20 menit sehari, kalau ini memang sulit untuk Anda. Sedikit waktu bermain di level mereka lebih berharga daripada mainan apapun yang bisa Anda beli. 8. Biarkan mereka bermain sendiri juga. Bermain sendiri sangat penting untuk anak-anak. Bermain dengan mainan mereka adalah cara untuk memproses pengalaman baru, konflik, dan kejadian sehari-hari dalam hidup mereka. Dengan melibatkan diri dalam permainan fantasi dan menggunakan suara yang berbeda, mereka bisa mengulang aksi apa yang terjadi di dunia mereka, yang sangat terapeutik. Ini juga bagus untuk mengembangkan fantasi dan imajinasi mereka. 9. Buatlah rintangan. Cobalah membangun rintangan dengan bangku kecil dan matras atau dengan alat lain, menciptakan ruangan di rumah sehingga anak-anak bisa bergerak dan menggunakan imajinasi mereka. Biarkan mereka bebas bermain dan memanjat, menjelajah ataupun berkreasi, dan jangan stres karenanya.
10. Ajak orang tua lain bergabung. Ajak orang tua lain terlibat dalam gerakan permainan sehat. Semakin banyak orang tua yang mempraktikannya, semakin banyak anak-anak yang bisa bebas bermain bersama dari aktivitas yang bebas dari campur tangan orang dewasa. Dokter anak di Amerika Serikat telah mengembangkan panduan untuk membujuk orang tua bahwa bermain itu sehat. Ini berguna untuk anak-anak dan seharusnya didorong dan didiskusikan dengan yang lain. 11. Hindari campur tangan terlalu cepat. Cobalah untuk tidak menghakimi anak lain dengan terlalu kejam dan campur tangan terlalu cepat karena Anda hanya ingin melindungi anak-anak dari yang lain. Kadang hal ini tentang mempelajari bagaimana mengatasi anak-anak yang agak sulit. Ketika bisa, memberikan mereka sebuah pelajaran dalam mengendalikan diri dan lebih tangguh. 12. Bebaskan. Biarkan anak Anda melakukan sesuatu dengan cara mereka sendiri. Ketika Anda merasa perlu untuk menyelamatkan mereka, ambil langkah mundur dan tarik napas. Ingat bahwa mereka belajar beberapa keterampilan penting yang akan mereka bawa sepanjang hidup. Oke teman-teman, untuk The Danish Way of Parenting bab 2-nya sampai di sini. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 3. Terima kasih sudah mendengarkan. Silakan like, comment, dan subscribe YouTube ini jika memang memberikan manfaat untuk teman-teman. Terima kasih untuk kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.